Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Windy Fitriasi dari MPI, Faira Azani dari PGSD, Nurul Suci Daniati dari PGSD, Robiatun Nadia dari PGSD, Adrian Novanda dari MPI, Tiara Intan Kastara dari PGSD, Siti Sukmayanti dari PGSD, Yusuf Ibrahim PBA, dan Ika Nurfadilah MPI. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap, yang berguna untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan rasa adil, serta meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Feitrify, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Sedangkan menurut Agus Sunyonto, kompensasi adalah semua bentuk kembalian atau imbalan finansial, jasa-jasa berwujud dan tujuan-tujuan yang diperoleh sebagai dari sebuah hubungan kepegawaian. Jenis kompetensi. Kompetensi finansial suatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus, dengan tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, pengobatan atau jaminan kesehatan asuransi. Ada dua macam kompetensi finansial langsung dan kompetensi finansial tidak langsung. Kompetensi non-finansial, suatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain uang seperti penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupa untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan seperti program rekreasi, kafetaria, tempat beribadah, kondisi ruang kerja, penghargaan atas prestasi kerja, promosi jabatan, waktu istirahat, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada fungsi kompensasi. Yang pertama itu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang baik pada karyawan akan mendorong para karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Yang kedua, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir, sebagai penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan kompensasi. Yang pertama itu mendapatkan karyawan yang berkualitas. Organisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diinginkan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Lalu, yang ketiga adanya keadilan. Administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku. Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan dan mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu selanjutnya, sebagai efisiensi biaya. Dan yang terakhir, sebagai administrasi legalitas. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Baik, selanjutnya penentuan gaji dan upah. Terdapat dua cara yang dipakai dalam menetapkan gaji pegawai, yaitu dengan cara waktu dan jumlah produksi. Upah berdasarkan waktu berarti jumlah waktu seorang pekerja selama berada di kantor. Ini merupakan cara yang umum dipakai saat ini. Sementara upah berdasarkan jumlah produksi, artinya seorang pegawai digaji berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan atau dikenal sebagai kerja borongan, piecework. Untuk menetapkan besarnya gaji atau upah yang adil, terdapat 5 langkah, seperti berikut. Yang pertama, melakukan survei gaji terhadap beberapa perusahaan lain mengenai besarnya upah untuk pekerjaan yang sebanding. Survei gaji bertujuan untuk menetapkan tarif upah yang berlaku di masyarakat. Yang kedua,
tentukan nilai dari masing-masing pekerjaan melalui evaluasi jabatan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke dalam tingkatan upah. Yang keempat, tetapkan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan menggunakan kurva upah. Yang kelima, tentukan tarif upah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil atau sebaliknya. Yang kedua yaitu kemampuan dan kesediaan instansi. Apabila kemampuan dan kesediaan instansi untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga yaitu serikat buruh atau organisasi instansi. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar, ataupun sebaliknya. Yang keempat yaitu produktivitas kerja pegawai. Jika produktivitas kerja pegawai baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar, ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dengan undang-undang Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah atau jasa minimum. Biaya atau cost living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar, ataupun sebaliknya. Posisi jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar, ataupun sebaliknya. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan lebih baik, ataupun sebaliknya. Sekali lagi kami ulang pemberitahuan diinformasikan. Lalu kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian sedang maju dalam kurung bom, maka tingkat atau upah kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment atau sebaliknya. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jernih dan sifat yang pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko atau finansial dan keselamatan yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada keadilan dalam kompensasi finansial, yang mana ini terbagi tiga. Yang pertama, keadilan eksternal, yaitu yang membandingkan pekerjaan yang serupa di antara organisasi yang terbandingkan. Yang kedua adalah keadilan internal yang berhubungan dengan kemajemukan gaji di antara pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Dan yang ketiga ada keadilan individu yang berhubungan tentang suatu individu yang merasa perlu diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan kerjanya yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.